Hai guys, and still with me, Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan membahas atau memperkenalkan beberapa makhluk yang mengerikan dari Jepang. Dan sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan gue mohon maaf lahir dan batin. Dan so, let's talk about it guys. Kisah hantu Okiku. Jadi salah satu yang paling melegenda di Jepang, yang mana mitos yang beredar dan kisah tentang Okiku terjadi di Himeji atau sekarang disebut Prefektur Hyogo. Okiku merupakan seorang pelayan berparas cantik yang bekerja sebagai pencuci piring di kastil Himeji. Karena parasnya yang cantik, ia disukai oleh salah satu pengikut tuannya, yaitu Aoyama, yang merupakan seorang samurai. Aoyama sudah berkali-kali mencoba untuk mendekati Okiku, tetapi selalu ditolak, dan karena kesal, Aoyama pun menjebak Okiku agar mau menjadi kekasihnya dengan menyembunyikan salah satu dari 10 piring berharga milik tuannya. Suatu ketika Okiku pun sadar bahwa piring langka milik sang tuan hanya berjumlah 9, bukan 10, dan ia terus menghitung jumlah piring itu hingga ratusan kali, tetapi jumlahnya tetap 9. Dan Aoyama pun mengatakan bahwa ia akan menolong Okiku dengan syarat bersedia untuk menjadi kekasihnya. Namun lagi-lagi Okiku menolak tawaran itu. Penolakan itu pun langsung membuat Aoyama marah dan kemudian menyiksa Okiku dengan menceburkannya berkali-kali ke salah satu sumur yang ada. Meskipun disiksa berkali-kali, Okiku pun tetap menolak untuk menjadi kekasih Aoyama dan membuat ia akhirnya dibunuh dengan sadis. Mayat Okiku kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu, dan sejak saat itu setiap malam arwahnya selalu bergentayangan. Dan bahkan setiap langit mulai gelap, Okiku akan merangkak dari dasar sumur dan menghitung jumlah piring milik tuannya. Dan setiap kali berhenti di angka 9, arwah Okiku akan berteriak histeris dan lengkingannya sangat menakutkan hingga bulu kuduk merinding. Bahkan orang yang mendengar lengkingannya bisa meninggal dunia. Dan konon katanya untuk menghentikan Okiku, seseorang yang mendengarnya berhitung harus berteriak 10 sebelum hitungan Okiku berhenti. Kisah Okiku ini kemudian berkembang menjadi urban legend terkenal di Jepang, yaitu Onryo, hantu pembalas dendam. Kisah ini selalu menjadi inspirasi untuk film The Ring yang diangkat dari novel karangan Koji Suzuki dengan hantunya yang terkenal bernama Sadako. Wow. Yuki Onna memiliki arti wanita salju dalam bahasa Jepang. Yuki Onna adalah yokai atau roh yang menghuni dataran salju. Menurut legenda, Yuki Onna dulunya adalah seorang wanita yang tewas di tengah badai salju. Kemudian mitos itu berkembang menjadi roh yang selalu menggoda laki-laki di tengah salju. Hantu Yuki Onna kemudian akan mengisap rohnya melalui embusan nafas yang sangat amat dingin. Yuki Onna digambarkan sebagai wanita cantik, tinggi, putih, dan bibir yang pucat. Kuchisake Onna, hantu bermulut sobek. Kuchisake Onna juga menjadi salah satu hantu yang paling menyeramkan di Jepang. Diceritakan dulu ada seorang wanita cantik yang menjadi istri seorang samurai. Namun wanita tersebut sering memanfaatkan kecantikannya dengan berselingkuh dengan pria lain, dan suatu hari suaminya memergoki kelakuan buruk dari istrinya itu, dan ia lalu mengambil sebilah pedang samurai dan menyabet mulut sang istri hingga robek dari telinga kiri sampai bagian telinga kanan. Kuchisake Onna pun tewas di tempat dan arwahnya pun juga bergentayangan, dan setiap kali muncul, hantu Kuchisake Onna akan menutupi bagian mulutnya dengan selendang, dan kemudian ia akan bertanya apakah dirinya cantik. Jika dijawab, ia lalu membuka penutup wajahnya dan memperlihatkan bagian mulutnya yang sobek sambil bertanya, "Bagaimana kalau sekarang? Apakah aku cantik?"
Jika tidak dijawab, maka korbannya akan langsung dibunuh dengan sadis. Hantu Kuchisake Onna akan menggunting mulut korban sehingga mirip dengannya. Oh my god, this is so creepy guys. Oke, kalian pernah gak sih melihat adegan horor di film Jepang yang memperlihatkan satu tangan yang keluar dari balik dinding melambai-lambai seakan memanggil-manggil? Kemungkinan besar itu adalah Yurei, seseorang yang meninggal di ruangan itu sejak lama. Dan mereka biasanya menginginkan sesuatu tetapi hanya punya kekuatan untuk menampakkan satu tangan. Cerita ini sering banget terjadi di Jepang. Umumnya mereka hanya mau seseorang untuk mengakui kehadiran mereka atau mendoakan mereka di kuil setempat. Bagaimana tanggapan kalian untuk cerita kali ini? Oke, ini adalah hantu yang paling amat mengerikan, yaitu adalah Teke-Teke yang dipercayai merupakan hantu wanita yang tewas secara tragis di stasiun kereta Hokkaido. Ia jatuh dari atas rel kereta api, terlindas dan mati di tempat. Arwahnya kemudian bergentayangan di seluruh kota untuk mencari anggota tubuhnya yang hilang, dan Teke-Teke akan merangkak dengan kedua tangannya dan hanya memiliki setengah badan sampai pinggang saja. Orang yang dihantui Teke-Teke ini akan mendengar suaranya berjalan yang menimbulkan bunyi teke 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 gitu ya, dan walaupun merangkak, Teke-Teke sangat cepat dalam mengejar korbannya. Awal mula cerita hantu Teke-Teke ini salah satu cerita yang mana ini juga berkembang di masyarakat Jepang, adalah bermula dari seorang gadis bernama Kashima Reiko yang meninggal setelah dirinya terjatuh di atas rel kereta dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian akibat tertabrak kereta api. Namun beberapa sumber juga menyebutkan bahwa cerita mengenai Kashima Reiko ini terjadi sebelum Teke-Teke ya. Dan menurut legenda yang berkembang, arwahnya bergentayangan di kamar mandi dan bertanya kepada orang yang ada di kamar mandi mengenai keberadaan kedua kakinya. Dan apabila jawaban yang ia dapatkan dan tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan menebas kaki orang tersebut. Dan orang-orang percaya bahwa untuk menyelamatkan diri dari Kashima ini, orang yang ditanyai dapat menjawab bahwa kaki yang dicarinya ada di jalan tol Meishin, atau dengan menjawab Kamen Shininma. Oke, sorry banget kalau nggak jelas dengan apa yang gue sebutkan. Dan lalu disingkat menjadi Kashima, dan itu adalah yang berarti yang merupakan akar kata dari Kashima itu sendiri. So, ini adalah salah satu cerita yang melegenda dari masyarakat Jepang, dan jujur ini sangat mengerikan dan pastinya juga creepy banget guys. So, bagaimana dengan tanggapan kalian? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat lebaran kalian semua, dan kita bisa menikmati hari-hari yang sangat penuh dengan kebahagiaan keluarga semuanya. Oke, bye-bye.